Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Adhar Al-Wahid, SAG MPD, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video proses pembelajaran sebagai salah satu dari persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Saat ini saya mengampu mata kuliah Administrasi Manajemen Pendidikan sebagai salah satu mata kuliah wajib dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tata laksana manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki kecakapan dalam merancang dan mengembangkan sekolah atau madrasah sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah sebagai berikut. Yang pertama, CPL keterampilan terdiri dari 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai keislaman. CPL keterampilan pengetahuan. Yang pertama, mampu merancang tata laksana manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah secara baik dan tepat. 2. Mampu mengaplikasikan konsep dasar manajemen pendidikan secara komprehensif di sekolah atau madrasah. 3. Mampu mengaplikasikan konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, prosedur penataan ketatalaksanaan, dan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan di sekolah atau madrasah. CPL keterampilan umum. 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi teks yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai sesuai bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu dan tata laksana manajemen pendidikan dalam bentuk laporan, makalah, skripsi sebagai tugas akhir persyaratan kelulusan. CPL keterampilan khusus. 1. Mampu merancang tata laksana manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah. 2. Mampu mengembangkan sekolah atau madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar. Standar nasional pendidikan plus sistem penjaminan mutu pendidikan pada pendidikan prasekolah, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah integrasi, dan pendidikan layanan khusus berkarakteristik lokal, ideologi lembaga, dan permintaan stakeholder. 3. Mampu mengaplikasikan diri sebagai pendidik profesional yang humanis. Adapun CPK mata kuliahnya, pada akhir semester mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, prosedur penataan tata laksanaan, dan sistem informasi manajemen lembaga pendidikan. 2. Menguasai konsep dasar manajemen peserta didik, pencatatan data, mutasi dan promosi, dan layanan khusus. 3. Menguasai konsep dasar pembiayaan pendidikan, sumber-sumber pembiayaan, perencanaan anggaran, dan belanja lembaga pendidikan, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan pembiayaan. 3. Mampu menerapkan konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, jenis-jenis kegiatan, bentuk-bentuk kerjasama, dan peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. 4. Memiliki keterampilan dalam mendesain tata laksana manajemen pendidikan di sekolah atau madrasah. 5. Memiliki pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyusun perencanaan sistem pembelajaran. 6. Menjadi seorang pendidik yang profesional yang humanis. Adapun referensi yang digunakan meliputi berbagai sumber yang relevan dengan materi perkuliahan, diantaranya yang pertama buku karya Koswara Danaan Komariah yang berjudul Administrasi Pendidikan, diterbitkan di Bandung, penerbitnya Pak Beta tahun 2010. Kemudian bukunya Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan,
yaitu diterbitkan di Jakarta Raja Grafindo Persada tahun 2008. Kemudian juga Panduan Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2013 Kemendikbud ya tahun 2013. Kemudian ada Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang sistem jaminan mutu pendidikan dan beberapa artikel yang sudah saya terbitkan di beberapa jurnal berorientasi nasional. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyimak implementasi proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, interaktif, dan terpusat pada mahasiswa pada materi organisasi lembaga pendidikan, bertujuan agar mahasiswa mampu menulis, menjelaskan, mengkritisi, dan menyimpulkan tentang pengertian lembaga pendidikan, struktur organisasi, jalur, jenjang, dan jenis, dan kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kuliah kita yang kedua ya dalam mata kuliah administrasi dan manajemen pendidikan. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik teman-teman sekalian, marilah kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang organisasi lembaga pendidikan ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi, ya silakan teman-teman sekalian mengisi absen. Yang ada di depan ini ada barcode-nya ya. Dari silakan ke mobile ya. Silakan di scan ya. Kalau sudah saya akan menjelaskan capaian materi perkuliahan kita pada hari ini ya. Ada beberapa yang akan kita sampaikan, akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ya pengertian lembaga pendidikan, ya, struktur organisasi, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ya, dan kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, ya, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kurikulum, pengorganisasian, ketata laksanaan, dan pengembangan kurikulum. Kemudian metode yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu metode discovery learning dan diskusi. Lalu kita telah bahas tentang pengertian manajemen pendidikan. Oke teman-teman sekalian, ada yang masih ingat tentang pengertian manajemen pendidikan? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Oh, oke. Ayo silakan. Jadi manajemen pendidikan itu adalah semua kegiatan yang lazim disebut dalam penataan, pengaturan, dan pengelolaan pendidikan. Kemudian kegiatan atau proses penata berbagai faktor, unsur, dan atau aspek pendidikan. Lalu aplikasi prinsip, konsep, dan teori manajemen dan dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pendidikan yang efektif. Manajemen pendidikan sebagai salah satu kegiatan dalam sistem pendidikan. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Ayo. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang organisasi lembaga pendidikan. Ya. Nah, organisasi ini sangat penting sekali ya untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang baik ya untuk kita sebagai penerus bangsa. Nah, di dalam sistem pendidikan ini atau organisasi pendidikan ini ya, nanti kita akan bahas tentang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, kita sebagai calon guru juga harus memahami ya. Ketika nanti kita mengajar misalnya di SD, kita juga harus memahami bagaimana organisasi di sekolah dasar. Kalau mengajar di SMP, bagaimana organisasi di sebuah SMP.
Oke teman-teman sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, referensi ya, referensi yang dapat kita baca ya dari materi ini. Yang pertama ada bukunya Edward Salis ya, tentang Quality Management in Education ya. Kemudian yang kedua Koswara dan Aan Komariah ya, yaitu buku administrasi pendidikan ya. Kemudian yang ketiga bukunya Hasbullah, yaitu dasar-dasar pendidikan. Dan yang terakhir ada artikel dari saya ya, di situ di materinya dari artikel yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme guru di SMA Darul Afdal yang Sampurna Bekasi. Ini merupakan hasil penelitian saya ya, di tahun 2024. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini ya, yang pertama ada pengertian organisasi manajemen pendidikan, yang kedua jalur lembaga pendidikan, yang ketiga jenis-jenis lembaga pendidikan, dan yang keempat ada kriteria lembaga pendidikan. Oke teman-teman sekalian, kita bisa lanjutkan materinya. Bisa Pak? Oke ya. Yang pertama organisasi lembaga pendidikan. Kalau kita lihat dari gambar di depan ini ya, di sini ada tempat, kita ada gambar sekolah ya, sekolah di mana seorang siswa belajar ya. Kemudian di situ ada kelas seperti kelas kita yang sekarang kita tempati ini ya, kita belajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga tujuan pendidikan ya, setelah kita tahu ada tempatnya, kemudian kita belajar ya, kemudian tujuan akhir ada tujuan pendidikan. Nah tujuan pendidikan terbagi menjadi tiga: tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan jangka menengah, tujuan lembaga pendidikan. Masing-masing lembaga pendidikan memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan visi dan misinya. Dan terakhir adalah tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum. Itu adalah guru yang melaksanakan di kelas. Jadi ujung tombak keberhasilan pendidikan ada di tangan seorang guru ya. Kalau gurunya profesional ya, pasti hasilnya juga akan baik. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan untuk yang kedua, yaitu pengertian organisasi. Nah, organisasi ini penting nggak dalam kehidupan kita? Penting. Ya. Nah, organisasi ini berasal dari kata organ ya, seperti dalam tubuh kita ya, ada fungsi organ ya. Fungsi organ yaitu bagaimana dia melancarkan berbagai macam jaringan-jaringan dari siklus hidup kita ya, sehingga setiap organ itu memiliki fungsinya masing-masing, seperti jantung ya, untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian ada fungsi ginjal ya, fungsi hati ya, semuanya memiliki fungsi, dan semua fungsi itu harus berfungsi. Kalau salah satu tidak berfungsi, misalnya paru-parunya tidak berfungsi, tidak bisa bernapas. Demikian juga organisasi ya, yaitu suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu. Jadi ada interaksi, ada hubungan ya, pola-pola tertentu ya. Setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugas yang sebagai suatu kesatuan, kemudian mempunyai tujuan dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Jadi di dalam sebuah lingkungan, sebuah masyarakat ya, pasti ada aturan-aturan yang mengatur. Jadi tidak bisa berjalan semuanya kita ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus kita patuhi. Demikian juga organisasi pendidikan ya, yaitu suatu sistem yang terstruktur yang dibentuk untuk mengelola dan menyelenggarakan proses pendidikan. Jadi struktur itu ya memang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan ya. Kemudian organisasi ini mencakup berbagai lembaga ya, mulai baik lembaga formal ya, kemudian lembaga non formal maupun lembaga informal. Yang memiliki apa? Yang memiliki tujuan untuk mendidik individu dan memfasilitasi pembelajaran. Oke, nanti lebih lanjutnya kita akan bahas tentang apakah yang dimaksud dengan
pendidikan formal, non formal dan informal. Baik teman sekalian, kalau kita lihat dari jalur pendidikan ya, sesuai dengan undang-undang nomor berapa? Undang-undangnya? Nomor 20 tahun 2003. Kalau jalur pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Kemudian kalau kita bicara tentang jenjang pendidikan terbagi menjadi 3 juga. Jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan dan jenjang pendidikan perguruan tinggi. Ya. Kemudian kalau lihat dari jenis pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendidikan umum, kemudian pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Ya. Coba kita lihat dari pengertian pendidikan formal, non formal dan informal. Ya, oke, ini kita lihat ya. Itu formal, ya jalur pendidikan, informal dan non formal. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, ya kalau pendidikan formal itu sekolah formal yang kita biasa lakukan ya, dari SD, SMP sampai SMA. Ya. Coba kita lihat di sini pendidikan formal apa itu? Yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, ya, yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti apa? TK, ya, terpaut, ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan terstruktur. Dia terstruktur juga ya, dan berjenjang di luar pendidikan formal. Jadi dia terstruktur berjenjang tapi di luar pendidikan formal yang saya sebutkan tadi. Ya. Misalnya apa di sini? Misalnya bimbingan belajar. Kemudian apalagi majlis Taklim, ya. pengajian, Pak. Pengajian ya. Kemudian yang ketiga pendidikan informal. Apa itu? Yaitu proses pembelajaran mandiri yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari melalui keluarga dan lingkungan. Ya, misalnya orang tua mengajak anaknya sholat berjamaah ke masjid. Ya, kemudian seorang ibu mengajarkan anaknya setiap melakukan aktivitas harus berdoa, minimal membaca basmalah. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ya kita akan bahas tentang tingkatan pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, pelaksanaan lembaga pendidikan terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat nasional, kemudian tingkat daerah, dan tingkat unit pendidikan. Nah, tingkat nasional itu ya dari tingkat pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, yang kemudian tingkat daerah itu di dinas pendidikan provinsi ya, itu biasanya SMA dan SMK. Kemudian yang kedua dinas pendidikan kebudayaan kabupaten, itu biasanya untuk TK, SD, SMP ya, karena SMA ada di bawah dinas pendidikan provinsi. Kemudian masing-masing daerah itu ada namanya KCD ya, kantor cabang dinas. Kalau di Bogor ini dan Kota Bogor, kemudian Depok ada di KCD wilayah 2 ya, kantornya ada di Karadenan ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya tentang kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Itu ada lembaga pendidikan negeri, ada lembaga pendidikan swasta ya, semuanya di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, kemudian kriterianya dikatakan berhasil suatu pendidikan itu apa saja ya? Dikatakan berhasil suatu pendidikan itu ya apabila yang pertama secara keberhasilan ya sangat bervariasi ya, tergantung pada konteks dan tujuan spesifik lembaga pendidikan tersebut ya. Namun secara umum ya berikut ada beberapa kriteria yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lembaga pendidikan. Ada beberapa kriteria. Nanti kita lihat apakah sekolah yang kita pernah lihat masuk ke dalam kriteria ini. Yang pertama adalah prestasi akademis. Nah, prestasi akademis ini bisa lihat dari misalnya kelulusan satu sekolah, misalnya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi misalnya berapa persen. Semakin banyak lulusan satu sekolah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu berarti secara akademis dia bagus ya. Kemudian kualitas pengajar. Ya, sekarang kan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, Undang-Undang Guru dan Dosen ya, terutama guru itu minimal S1 ya. Minimal S1 itu harus
baru dia dikatakan bisa mengajar dan bisa mengajukan menjadi guru profesional melalui jalur sertifikasi guru ya. Kemudian selanjutnya lingkungan belajar yang positif. Misalnya sekolah itu bebas dari bullying. Ya, jadi ketika misalnya ada bullying segera ditangani ya. Kemudian diselesaikan sehingga tidak akan terjadi kembali hal-hal yang memang tadi yang tidak diinginkan ya dari peristiwa bullying tadi ya. Kemudian pengembangan karakter ya di dalam kurikulum 2013 ya dulu ada pendidikan karakter ya. Kemudian sekarang juga tetap dikembangkan pendidikan karakter walaupun sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Nah ini juga dikembangkan misalnya karakter tanggung jawab, disiplin ya itu juga harus ada dalam sistem pendidikan ya. Kemudian partisipasi dan keterlibatan siswa. Jadi dalam pengajaran ya guru yang harus banyak menggunakan berbagai macam metode dan strategi sehingga metode itu dapat membuat siswa berpartisipasi. Contohnya misalnya metode diskusi ya, kemudian metode yang lain yang membuat siswa menjadi aktif, menjadi kreatif ya, kemudian menjadi kritis juga ya. Kemudian penerapan teknologi ya ini salah satunya ya, kita mengajar dengan menggunakan teknologi fokus, absennya dengan barcode ya dan sebagainya. Ya, kemudian umpan balik dari alumni atau outcome ya. Jadi kalau sekolah itu berhasil dilihat dari outcome-nya. Outcome itu dilihat dari mana? Dari 10 tahun minimal setelah sekolah itu berdiri atau meluluskan. Misalnya kalau satu sekolah misalnya SMA 1 ya, itu ada misalnya melahirkan menteri misalnya, melahirkan gubernur ya, melahirkan bupati, wali kota ya, itu ada outcome ya. Kalau misalnya kita melihat sekolah, berarti lulusan sekolah ini lulusannya menjadi apa saja ya. Menjadi tokoh nasional misalnya, berarti itu sekolah itu memang sudah bagus kualitasnya ya. Kemudian sarana prasarana juga harus ditingkatkan ya, misalnya berapa luas kelasnya, kemudian kalau misalnya WC ya, untuk toilet ya, untuk perempuan ini ya, toilet perempuan itu satu toilet itu maksimal 30 siswa, untuk laki-laki 40 siswa ya. Kalau misalnya perempuannya lebih banyak berarti WC-nya atau toiletnya harus lebih banyak. Perempuannya misalnya ada 150 berarti butuh berapa? Butuh 5 toilet karena satu toiletnya maksimal diisi oleh perempuan 30 siswa ya. Kalau laki-laki misalnya siswanya ada 100 cukup berapa? Cukup 3 saja karena satu toilet bisa digunakan oleh 40 siswa. Itu ada standar yang memang berdasarkan standar nasional pendidikan ya. Ada berapa? 8 ya standar nasional pendidikan. Ada standar SKL ya, standar kelulusan. Apalagi standar isi, apalagi standar proses ya. Kemudian standar prasarana ya. Kemudian standar pengelolaan, standar pendidikan tenaga pendidikan, standar pembiayaan ya, kemudian ada standar penilaian ya. Kalau di itu semuanya ada 8, semuanya harus ditingkatkan ya, harus ditingkatkan mutunya oleh sekolah. Kemudian dalam pendidikan militaristik ya, J.F. Skinner, Ivan Papjok dan John B. Watson dan Edward Thorndike menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan dan belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Kalau misalnya kalian belajar selama 3 tahun ya, kemudian lulus tidak ada perubahan tingkah laku, itu dikatakan bahwa kalian tidak berhasil dalam pembelajaran. Tetapi kalau ada perubahan tingkah laku yang dulunya misalnya sholatnya tidak rajin, kemudian setelah sekolah selama 3 tahun sholatnya jadi rajin ya, tidak pernah meninggalkan sholat, itu namanya ada perubahan tingkah laku. Perilakunya juga ya, sopan santunnya juga ya, itu apabila itu bisa ada perubahan yang baik ya, maka dikatakan bahwa dia berhasil dalam pendidikan. Oke, kemudian ini untuk kali ini sudah selesai ya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah membahas banyak tadi tentang organisasi pendidikan ya. Nah teman-teman sekalian ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi ya tentang pengertian organisasi pendidikan itu sendiri ya, kita akan berdiskusi ya. Teman-teman sekalian nanti akan dibagikan menjadi 5 kelompok ya, dan masing-masing kelompok itu nanti ada tugas ya, seperti saya
tampilkan di sini ya. Dari tugas kelompok 1 sampai tugas kelompok 5 ya. Tugas kelompok 1 itu menganalisis pengertian dan struktur organisasi lembaga pendidikan ya. Kemudian tugas kelompok 2 menganalisis jalur jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Kemudian tugas kelompok 3 menganalisis kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Kelompok 4 menganalisis konsep dasar kurikulum dan kelompok 5 menganalisis pengembangan kurikulum. Oke teman-teman sekalian, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Langsung aja kan kita ya. Teman-teman sekalian, sudah selesai diskusinya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman sekalian? Mungkin ada kesulitan menjawab atau menganalisis dari materi yang saya sampaikan tadi? Oke, sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan, boleh berdiri. Ya. Biar yang lain bisa lihat ya. Ya, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan tentang kriteria keberhasilan lembaga pendidikan. Jadi keberhasilan lembaga pendidikan itu tidak hanya dilihat dari hasil akademik peserta didik, namun dilihat juga dari organisasi pendidikan tersebut, kemudian dari dukungan lingkungan, serta manajemen lembaga pendidikan dalam sekolah tersebut. Dan dengan pengelolaan yang baik dan evaluasi yang dilakukan setiap tahunan kepada sekolah tersebut, itu bisa mengoptimalkan tujuan pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sekian. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Nur Alifah Salma. Di sini saya ingin bertanya, pada slide PPT yang Bapak sampaikan, apakah organisasi lembaga pendidikan itu harus mempunyai tempat, Pak? Baik teman Anisha ya, yang sudah bertanya tentang apakah lembaga pendidikan itu harus memiliki tempat ya. Kalau misalnya kita lembaga pendidikan formal, ya SD, SMP, SMA, itu kan memang sudah ada aturannya, ya dari mulai aturan kelas berapa luasnya, ya. Dimulai dari misalnya tanahnya misalnya berapa meter, ya. Kemudian kelasnya luasnya berapa, kemudian memiliki fasilitas, ya sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, ya. Ada standar SKL, ya, ada standar isi, standar proses. Ada standar sarana prasarana. Nah, sarana prasarana ini harus dilengkapi. Kalau misalnya pendidikan formal tidak melengkapi 8 standar tadi, maka akreditasinya akan rendah, bahkan tidak terakreditasi. Ya, itu mungkin teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, ya dari awal sampai akhir kita sudah belajar hari ini ya tentang organisasi lembaga pendidikan dan semoga semua yang kita pelajari hari ini dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa ya, saya sudah kirim di WA-nya, di situ ada Google Form. Silakan diisi ya untuk mengukur keberhasilan pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian proses pembelajaran yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penutup. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.